Salam sejahtera buat kita semua. Selamat hari Minggu. Hari Minggu ini adalah minggu pertama di bulan September. Kami berharap kita terus bersemangat dan selalu merasakan kasih dan pertolongan dari Tuhan. Tentu saja kasih Tuhan itu bukan saja harus kita syukuri, melainkan juga harus kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan mau kita menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah. Tenangkan hati dan pikiran kita. Biarlah hati kita bersukacita menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Tema khotbah pada hari Minggu tanggal 6 September 2020, saudara yang menjaga dengan kasih. Di era modern manusia cenderung semakin bersikap individualis, memikirkan dan memperjuangkan kepentingan diri sendiri. Semakin jarang ditemui orang yang benar-benar tulus memikirkan, apalagi memperjuangkan kepentingan orang lain. Di zaman seperti inilah Tuhan menghendaki kita untuk terus memberlakukan firman-Nya, yaitu saling peduli, mengasihi, dan memperhatikan. Melalui tema khotbah hari ini, saudara yang menjaga dengan kasih, kita diingatkan kembali bahwa pada dasarnya semua orang adalah saudara bagi sesamanya. Nah, jika kita adalah saudara, sudah sepantasnya lah kita saling menjaga satu dengan yang lainnya. Hidup bukan untuk diri sendiri, melainkan bersama-sama tumbuh dalam persekutuan yang indah. Umat Tuhan, marilah dengan berdiri kita menyanyikan pujian dari NKB 193, 1, 3, dan 4. Aku hendak tetap berhati tulus. Saudara-saudara, firman Tuhan sering mengingatkan
bahwa kita tidak boleh egois. Hidup hanya mementingkan diri sendiri. Tuhan ingin kita saling menolong, saling mengasihi, dan saling menjaga satu dengan yang lainnya. Memang benar, tidak mudah, namun kita harus berusaha melakukannya. Kegagalan kita untuk mengasihi dan menjaga sesama kita bukan karena firman Allah itu terlalu sulit untuk kita lakukan. Namun, karena kita hanya memikirkan keuntungan diri sendiri, kita menjadi egois dan serakah. Disinilah kita menjadi batu sandungan untuk orang dapat datang dan merasakan kasih sayang Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kita, terutama dosa-dosa kita yang tidak mampu mengasihi orang lain dengan tulus. Saudara-saudara diberi kesempatan untuk mengaku dosa-dosanya secara pribadi. Ungkapkanlah pengakuan dosa kita dengan tulus dan jujur, karena di hadapan Tuhan tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami yang kami sampaikan dengan tulus dan jujur di hadapan-Mu. Ampunilah seturut dengan belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus penebus dosa kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Barang siapa mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama, maka kepadanya diberikan kepada kita berita anugerah. Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah umat Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari NKB 73 1-3, Kasih Tuhanku Lembut.
Ibu Bapa, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh karena Engkau masih terus berkenan menyapa kami melalui firman-Mu. Kami menyadari kelemahan keterbatasan kami, apalagi pada saat ini ibadah masih dilakukan dengan online. Tapi ini semua kami percaya tidak mustahil untuk kami memahami, mengerti apa yang Kau maksudkan melalui firman Tuhan. Tolong kami melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca bagian demi bagian firman-Mu, Roh-Mu yang kudus itu menanamkan pemahaman yang benar. Dan ketika kami merefleksikan firman ini, Roh-Mu yang kudus juga memberikan kekuatan dan tekad bahwa firman ini dapat kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Bapa di surga, Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang dipercayakan membaca bagian demi bagian firman-Mu. Kami yang akan menanggapi dengan mazmur dan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menguraikan firman ini dalam bentuk khotbah. Pakailah sarana ini untuk Engkau leluasa menyampaikan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya, dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yeskiel pasal 33 ayat 7 sampai 11. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berbuat apa-apa untuk memperingatkan orang jahat, itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi jika engkau telah menyelamatkan nyawamu, dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikianlah sabda Tuhan. Tunjukkan padaku ya Tuhan jalan setakat
Umat Tuhan, bacaan kedua diambil dari Roma pasal 13 ayat 8 hingga 14. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain dari manapun juga. Sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan Injil pada hari ini terambil dari Injil Matius. Matius pasalnya yang ke-18 ayat 15 sampai 20. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus.
saudara yang menjaga dengan kasih. Itulah tema yang beberapa menit ke depan kita akan menyimak, kita akan belajar. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya manusia modern memaknai alam dan sesamanya manusia itu untuk kepentingannya sendiri. Mungkin ada yang protes, oh enggak begitu Pak Pendeta, saya enggak begitu. Benar. Ada yang tidak demikian dan saya harus mengucap syukur untuk itu. Tapi saya mengatakan kebanyakan atau pada umumnya manusia modern hidup memaknai alam, memaknai sesamanya dalam rangka kepentingannya sendiri. Inilah yang disebut orang dengan eksploitasi. Cara berpikir eksploitatif yaitu cara orang melihat segala sesuatu semata-mata sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun emosional manusia itu sendiri. Cara berpikir inilah yang melahirkan ujung-ujungnya perbudakan manusia dan pengrusakan alam atas nama pengumpulan keuntungan ekonomis, atas nama kepuasan diri sendiri. Karena alam dan manusia dianggap sebagai alat yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhannya. Saudara-saudara, cara pikir inilah yang kemudian juga ujung-ujungnya akan melahirkan kekosongan dalam kehidupan manusia. Ini seperti pepatah, kalau minum air laut pasti akan terus haus. Manusia tidak pernah akan bisa dipuaskan dengan penumpukan harta benda, dengan pemuasan keinginan nafsunya. Coba saja Anda buktikan. Anda turuti semua keinginan-keinginan Anda, pasti akan terus ada keinginan-keinginan lanjutannya. Dan pasti tidak pernah akan terpuaskan. Saudara-saudara, Martin Heidegger dan Edmund Husserl, ini filsuf Jerman abad 20, melakukan kritik, penolakan, kritik yang tajam atas cara berpikir eksploitatif ini, dan menawarkan alternatif, yakni cara berpikir yang tanda petik tenang dan menghargai realitas. Nah, saudara-saudara, cara berpikir ini berusaha menghargai, bukan sekedar ucapan loh, menghargai, memuliakan alam dan manusia lain sebagai bukan objek tetapi subjek yang bernilai pada dirinya sendiri. Saudara-saudara, bukan semata-mata alam ini dilihat dinilai dari nilai gunanya, fungsi ekonomisnya, bukan itu. Dengan kata lain, apresiasi ini harus menggantikan apa yang disebut eksploitasi. Penghargaan harus bisa menggantikan eksploitasi itu, pemerasan itu, sebagai landasan berpikir yang positif. Saudara-saudara, dengan cara berpikir ini, orang bisa sangat mungkin berbahagia, bukan kebahagiaan semu, tapi bahagia yang benar.
hidup cukup secara emosional, dan menjalin hubungan yang bermakna, yang berkualitas dengan lingkungan sekitar. Ada relasi yang bermutu antara dirinya dengan alam semesta, antara dirinya dengan individu, dengan orang lain di sekitarnya. Dengan kata lain, cara berpikir apresiatif ini akan membebaskan kita, akan memerdekakan Anda dan saya untuk mencintai alam raya dan mencintai sesama manusia. Saudara-saudara, selama landasan pikir kita selalu berpijak pada apa yang menguntungkan diri sendiri, tidak mungkin kita mau mengingatkan atau menegur orang lain manakala orang tersebut melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan. Buat apa juga ngurusin urusan orang lain? Alih-alih menguntungkan kita, malah kita disebut orang yang kepo. Nah ini dalam zaman kita pada saat ini, kepo itu dianggap sesuatu yang sangat memalukan, negatif. Buat apa ngurusin orang lain? Urusan diri sendiri saja sudah banyak. Nah saudara-saudara, kalau nggak ada yang menguntungkan, ya buat apa juga mengkritik orang lain. Sebaliknya tadi, kalau ada dari kita yang dirugikan nih dari sikap orang lain itu, misalnya reputasi, nama baik kita terganggu, kehormatan kita terancam, dan kepemilikan kita dalam kondisi bahaya, barulah saat itu kita bertindak, menegur, kita marah, lalu kemudian kita protes. Kalau berani, tindakan kita seperti itu, kita lakukan itu, perlawanan yang terang-terangan. Tapi kalau kita tidak berani, kita akan sembunyi-sembunyi. Kita akan cari teman. Kita akan membicarakan hal-hal yang buruk itu. Kita akan bisik-bisik di belakangnya. Kita akan gosip. Kita nggak berani terang-terangan untuk menegur, mengingatkan orang ini. Saudara-saudara, hanya landasan berpikir apresiasilah yang mampu menolong kita melakukan tindakan kasih yang semestinya itu. Kasih yang bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan kasih yang menghormati, menghargai, dan memberdayakan orang tersebut. Kasih yang demikian ini lahir dari penghayatan bahwa segala sesuatu, bahwa alam raya ini dan sesama manusia merupakan ciptaan Tuhan yang sangat indah. Manusia diciptakan oleh Tuhan serupa segambar dengannya. Ciptaan Tuhan yang selalu punya makna, yang diciptakan oleh Sang Penciptanya dengan sangat mulia ini. Saudara-saudara, kita mendapat contoh yang paling utuh dari Tuhan Yesus Kristus tentang cinta kasih yang begitu luhur, begitu agung ini. Cinta kasih yang diajarkan dan dipraktikkannya sama sekali bukan eksploitatif, bukan memanfaatkan alam, bukan memanfaatkan manusia untuk kepentingannya sendiri, melainkan kasih yang memuliakan, kasih yang mengagungkan, kasih yang menghargai, yang memanusiakan manusia seutuhnya. Manusia yang dicintainya itu bukan dijadikan objek eksploitatif, melainkan subjek yang direngkuh, yang diraihnya dari dosa menjadi manusia baru yang mulia. Nah, untuk itulah ia rela membayarnya. Ia rela, Yesus rela
mati untuk itu. Saudara-saudara, demi cintanya itu Yesus bagaikan seorang gembala yang meninggalkan 99 domba demi mencari satu domba yang hilang. Itu kalau kita telusuri ayat-ayat yang kita baca sebelum bacaan hari ini. Matius 18 ayat 12-13 menyatakan itu. Dan penegasan bahwa Allah Bapa tidak mau seorang pun hilang. Jadi perumpamaan itu, domba yang hilang ini disimpulkan bahwa Bapa di surga tidak mau seorang pun hilang. Ini persis sama seperti bacaan yang pertama dari Yehezkiel 33. Bapa di surga tidak mau ada yang hilang, ada yang tersesat, maka diupayakan mereka itu untuk dapat kembali. Kini ia mempersiapkan bagaimana caranya untuk mendapatkan kembali seorang saudara yang hilang atau tersesat karena dosa. Yesus memaparkan ada langkah-langkahnya untuk meraih kembali mereka yang terhilang, mereka yang salah arah, mereka yang telah melakukan dosa ini. Saudara-saudara, langkah-langkah itu dapat kita telusuri tadi dalam Injil yang kita baca, Matius 18 ayat 15 dan seterusnya ini. Beberapa langkah dalam proses pendamaian meraih kembali itu sangat mungkin ini mencerminkan praktik penanganan yang sudah ada dalam perjanjian lama. Dalam Taurat Musa misalnya, dalam Imamat 19 ayat 17, 18. Lalu kita bisa temukan lagi dalam Ulangan 19 ayat 15. Dan juga ini sudah ada dalam praktik-praktik kehidupan kelompok Yahudi yang dinamakan kelompok Qumran itu. Mereka punya cara-cara yang seperti ini. Saudara-saudara, Yesus mempertegas kembali dengan semangat mencintai, semangat saling menjaga dengan kasih itu. Yesus mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Saudara-saudara, hal tegur menegur, kadang kita berani, tapi kadang kita juga ciut. Tergantung siapa yang ditegurnya. Kalau orang strata sosialnya mungkin saja di bawah kita, entah itu anak kita, entah bawahan kita, mungkin kita akan mudah untuk segera, untuk secepat mungkin menegurnya. Tetapi bayangkan, kalau mereka ada dalam posisi di atas kita, orang tua kita misalnya, atasan atau bos kita, bisakah kita langsung kemudian menegurnya? Saudara-saudara, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Ini dari kata elekson. Saudara-saudara, imperatif elekson ini, tegurlah. Dalam konteks ini tidak berarti menegur dengan nada mencela. Jadi bahasa Yunani elekson itu menegur bukan dengan niat mencela. Menegur bukan dengan tujuan menuduh, menuding, menghakimi, dan menunjukkan bahwa kamu salah, aku lebih benar nih, aku lebih baik, aku lebih saleh, dan seterusnya. Bukan itu. Kalau ya begini, ini termasuk cara-cara eksploitatif, membuka kesalahan orang, lalu kemudian menelanjanginya dan seterusnya. Itu adalah bagian dari eksploitatif. Menjadi orang yang dinilai berdosa itu sebagai objek yang harus dihukum dan dipersalahkan, itu adalah eksploitatif. Saudara-saudara, bukan dengan maksud atau tujuan
seperti itu. Tetapi di sini menegur adalah untuk meraih kembali. Tujuannya untuk meraih kembali yang hilang itu. Elekson ini berarti lebih tepatnya diterjemahkan dengan yakinkanlah dia. Dalam arti jelaskanlah apa yang menjadi kesalahannya. Beritahu dengan baik, dengan benar. Saudara-saudara, bukan sekali lagi dengan mencela atau memarahi orang itu, tetapi niatnya menyadarkan atas kesalahannya dengan maksud orang itu berbalik kembali menjadi anggota persekutuan jemaat yang bertanggung jawab. Meminjam tadi dalam bacaan yang pertama, Yeskiel dipercayakan untuk menjadi penjaga. Artinya ia mengingatkan apa yang salah, apa yang keliru. Jadi tanggung jawab ini besar. Saudara-saudara, kalau seseorang dalam konteks Yeskiel itu, kalau seseorang melakukan kekeliruan, memang dia mendapatkan konsekuensinya, hukuman dari Allah tentang kesalahannya itu. Tetapi perkaranya menjadi lain kalau Anda menjadi orang yang melihat, lalu membiarkan orang itu melakukan hal yang keliru, yang salah. Maka yang terjadi bukan hanya orang itu yang dipersalahkan, yang dihukum. Anda juga yang tahu. Tapi mendiamkannya. Mendiamkan berarti kita setuju dengan apa yang dilakukannya. Jadi kita pun ikut bersalah dalam hal ini. Nah, saudara-saudara, lain halnya ketika kita sudah berupaya untuk meraih kembali orang tersebut, tapi orang itu yang diingatkan masih terus melakukan sesuatu yang keliru, yang salah, dengan sadarnya ia melakukan itu, orang ini mendapatkan hukuman dan Anda yang sudah mengingatkannya bebas dari itu. Nah, ini semata-mata sekali lagi bukan mempermalukan orang itu, bukan menelanjangi, bukan menuding, bukan menghakimi, tetapi mencoba untuk dengan kasih meraih kembali kamu supaya jangan dihukum Tuhan. Jangan menerima akibat yang tidak baik. Kamu harus melakukan sesuatu, berubah, bertobat. Maka yang Tuhan inginkan adalah pertobatan itulah yang aku kehendaki. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bila saudara yang berdosa itu tidak dapat diyakinkan atau menolak penjelasan atas kesalahan yang diperbuatnya, ini perlu dipanggil lagi. Ini Tuhan Yesus mengajarkan perlu dipanggil lagi 2-3 orang saksi untuk menambahkan kesaksian yang dimaksud, untuk membantu menyadarkan. Jadi semangatnya adalah bisa saja kita kurang berhikmat, kurang bisa untuk meyakinkan, untuk menjelaskan ini loh yang kamu lakukan itu keliru. Nah, kalau itu kurang maka 2-3 orang kemudian kita hadirkan lagi untuk berbicara, untuk menyampaikan, menjelaskan. Ini tujuannya. 2-3 orang lagi yang ada pada kita bukan untuk memperkuat kita, lalu kemudian memojokkan orang itu karena kita lebih banyak, dia sendiri maka ia merasa terpojok. Bukan untuk memojokkan, tapi yang jelas adalah untuk menjelaskan lebih rinci, lebih baik lagi, untuk kemudian mengajak ayo kembali dalam rangka meraih yang terhilang ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, bila belum juga dapat diyakinkan oleh 2 atau 3 orang, 2-3 orang saksi ini, orang itu tetap ngeyel. Nah, permasalahannya perlu sekarang diserahkan kepada jemaat, kepada eklesia ini. Bila saudara itu tidak juga menyadari kesalahannya, ya tetap ngeyel. Ia tetap tidak mau menerima dan hidup terus dalam kehidupan yang berdosa ini, maka Yesus mengatakan haruslah
ia bagi engkau dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah dan seorang pemungut cukai. Saudara-saudara, kata bagi engkau adalah hal yang menarik. Ini kata tunggal, mengesankan bahwa perintah itu mengenai sikap perorangan terhadap seorang saudara yang tidak bertobat. Artinya walaupun mungkin itu 2-3 orang, tapi ini sikap ini akhirnya kamu harus bersikap perorangan, ya. Bukan lagi secara gereja atau secara komunal jemaat itu mengekskomunikasikan orang ini secara resmi dari kehidupan jemaat, dari kehidupan gereja. Tidak seperti itu kalau kita periksa teksnya. Menarik meskipun masalahnya telah menjadi masalah jemaat karena diperhadapkan kepada jemaat, dan tetap di sini gereja secara resmi tidak pernah mengucilkan, mengekskomunikasikan. Sikap memandang orang tersebut sebagai orang yang tidak mengenal Allah merupakan sikap pribadi perorangan. Jadi sejak awal jemaat Tuhan ini diajak berpikir sama seperti apa yang dipikirkan Yesus sebagai gembala yang baik itu, mencari yang hilang, bukan menghakimi, bukan mengucilkannya, bukan menutup pintu rapat-rapat bagi si pendosa ini, tapi membukanya untuk merawatnya kembali, untuk menyadarkannya lagi. Tentu saja tanggung jawab ini tidak mudah. Minimal orang yang dipercaya untuk menegurnya, mengingatkannya adalah orang yang punya integritas. Bukan hanya pandai untuk menggurui, bukan hanya pandai untuk mengungkap kesalahan, tetapi ia harus juga punya integritas. Apa yang dikatakannya itu, yang diperbuatnya, itu yang dilakukannya. Dan dalam kehidupan sekarang pun bukankah begitu? Nasihat Anda, apapun yang Anda akan lakukan terhadap orang yang mungkin dipandang salah, ketika Anda masih melakukan hal yang sama, akan menjadi sia-sia. Tidak ada gunanya. Saudara-saudara, bagi orang Yahudi memandang seorang pendosa sebagai orang yang tak bertuhan atau pemungut cukai berarti tidak lagi ia bergaul dengan dia. Jadi kalau orang dinyatakan bahwa engkau adalah orang yang tidak bertuhan, tidak mengenal Allah, engkau adalah pemungut cukai, ya stop sampai di situ. Aku tidak mau kenal, aku tidak mau bicara dengan engkau, rumahku tertutup buatmu. Saudara-saudara, akan tetapi dalam konteks Injil, kabar baik yang Yesus sampaikan ini, justru orang seperti itulah yang dicari oleh Bapa, yang dicari oleh Yesus Kristus, dan mestinya ini diteruskan oleh para murid dan pengikut Yesus. Jadi kalau ada penggembalaan di gereja, bukan sikap pengucilan, ekskomunikasi yang harus terjadi, tapi berupaya sedemikian rupa agar orang ini kembali dalam hidup persekutuan yang benar. Sama seperti Yesus, ia mencari yang hilang, ia memeluknya, ia membawanya kembali ke kandang domba itu. Seluruh pengikut Yesus ikut bertanggung jawab atas sesama saudara yang berdosa, dan perlu menyadarkan mereka ketika melakukan tindakan kesalahan. Saudara-saudara, penyadaran itu berbeda dengan memarahi, dengan mencela saudaranya yang bersalah. Sekali lagi tujuan, sudah jelas tujuannya, yaitu pendamaian, mendapatkan saudara yang telah melakukan kesalahan itu sehingga ia boleh bertumbuh kembali dalam kehidupan jemaat. Saudara-saudara, harus kita ingat bahwa usaha pendamaian itu bukan usaha manusia semata. Dalam kesatuan dan permohonan jemaat, tindakan pendamaian ini dibawa kepada Bapa. Dialah yang mengabulkan karena Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka. Karena itu pengampunan dosa dalam jemaat berlaku bagi Allah.
Demikian pula ketika dosa dinyatakan, murid-murid menyatakan itu, maka dosanya itu memang harus terus-menerus diperbaiki. Harus terus diajak bertobat. Saudara-saudara, apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus ini adalah bentuk kita saling menjaga atau saling mengasihi satu di antara yang lain. Saling menjaga dalam hal ini yaitu mengingatkan, menasehati, menegur, meyakinkan dan menyadarkan dalam suasana yang tidak mengancam, dalam suasana persaudaraan, dalam suasana tubuh Kristus ini. Ini jauh sekali dari semangat mempermalukan atau bahkan mengucilkan orang tersebut, melainkan sebagai cara kita untuk mengasihi sesama saudara di dalam Tuhan. Cara inilah yang juga dilakukan Yesus Kristus untuk menjaga kawanan dombanya ini. Kita bisa meneruskan semangat saling menjaga ini apabila kita punya hati seperti Yesus Kristus. Hati yang tidak memandang sesama sebagai objek yang untuk dieksploitasi itu, tetapi dalam kesadaran bahwa mereka adalah saudara-saudara kita. Mereka diciptakan seturut dengan gambar Allah. Mereka pun harus bertumbuh dan harus bersama-sama sebagai tubuh Kristus, bersama-sama mengalami kemajuan iman, bersama-sama melayani, bersaksi. Disinilah tugas dan tanggung jawab kita untuk menjaga sesama kita sebagai saudara yang harus kita kasihi. Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Amin. Kasih tak sekedar kata-kata semata, ia nyata dalam perbuatan sehari-hari. Oh, kasih lebih dari segala ilmu dan harta. Ia menolong mereka yang lemah dan tak berdaya. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Kasih bagaikan pelita di malam hari, menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat. Oh, kasih bagaikan mata air yang jernih, menyegarkan mereka yang penat dan dahaga. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti.
Walau seluruh dunia Engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu Engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Oh, tanpa kasih tiadalah berarti. Tanpa kasih tiadalah berarti. Umat Tuhan bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di sorga, firman-Mu sudah mengingatkan kami untuk kami boleh memandang sesama kami sebagai saudara, untuk menjaga mereka, mengasihi mereka. Berikan hikmat buat kami untuk dapat melakukan tugas ini, karena tugas ini tidak mudah. Berikan kepada kami perlengkapan-perlengkapan itu, yaitu kami mempunyai integritas yang baik. Kami dapat melakukan firman Tuhan, bahkan boleh menjadi teladan. Tapi dengan demikian pun, jangan kiranya kami menjadi sombong, menjadi angkuh dan merasa diri paling baik. Karena dengan sikap inilah kami justru akan menghalangi mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap jemaat-Mu, anggota jemaat yang mengalami pergumulan, permasalahan kehidupan. Engkau yang tahu rumah tangga kami masing-masing. Engkau yang mengerti setiap kebutuhan dan ekonomi keuangan kami. Engkau yang sangat mengenal
kekhawatiran kami. Demikian pula dengan kesehatan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu bergumul sendiri. Kami yakin bahwa Engkau sebagai gembala yang baik akan terus mendampingi kami, menguatkan kami, dan memberi kami pertolongan tepat pada waktunya. Berikan kesabaran untuk itu dan juga senantiasa mata yang terfokus hanya kepadamu saja. Masalah bangsa dan negara kami, gereja-gerejamu, dan khususnya gereja kami bawa di dalam doa. Engkau sendiri yang menolong, melindungi kami semua, memampukan kami untuk melakukan yang terbaik, melayani Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa pada saat ini untuk pendidikan anak-anak kami. Tuhan juga yang menolong mereka. Anak-anak walaupun sangat terbatas, walaupun pada saat ini mengikuti pendidikan sekolah mereka dengan cara online, berikan semangat, berikan kepada mereka pemahaman dan juga kepandaian. Demikian pula dengan ibu bapak guru mereka yang mengajar, mungkin juga mengalami kesulitan-kesulitan serupa, tapi biarlah tangan Tuhan yang menolong. Bapa di surga, inilah segala doa kami dan juga kekhawatiran kami, pengharapan kami yang kami mau bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Marilah kita menyiapkan persembahan kita. Firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 6 mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Dengan landasan firman Tuhan ini, marilah kita memberikan persembahan sebagai komitmen kita untuk pekerjaan Allah melalui gerejanya, sambil terus berupaya agar hidup kita juga menjadi persembahan bagi kemuliaan namanya. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar dengan nomor rekening 6840 299-340, atau saudara dapat memasukkannya ke dalam amplop, disimpan dalam sebuah tempat, dan nanti ketika sudah bisa beribadah di gereja dapat diserahkan ke gereja. Mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 197 1 dan 2, "Besarlah Untungku." Meskipun angin keras badai
Kita membawa persembahan di dalam doa. Bapa di surga, terkadang kami khawatir akan uang yang tersedia kepada kami. Padahal kami sering menyatakan bahwa Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Melalui Paulus yang menyatakan firman-Mu, biarlah kami boleh senantiasa mengucap syukur dan menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu. Pakailah hidup dan kerja kami sebagai saluran berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Begitu pula persembahan yang kami berikan, kiranya bermanfaat untuk menjaga kehidupan sesama kami. Beri hikmat dan tanggung jawab kepada majelis jemaat yang dipercaya mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Umat Tuhan, Tuhan menghendaki kita supaya menjaga dan mengasihi sesama kita. Marilah kita wujudkan kehendak Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nyatakanlah kasih persaudaraan itu bukan hanya dengan lidah bibir kita, dengan ucapan kita, tetapi juga dengan segala tindakan yang nyata. Karena ingatlah bahwa kita semua bersaudara. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Umat Tuhan, kembalilah dalam tugas dan tanggung jawab saudara. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi dimanapun Tuhan menempatkan kita, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Saudaraku, salam sejahtera. Saya tetap mendoakan untuk kita semua dalam kondisi yang sehat, yang baik. Kalaupun mungkin Tuhan mengizinkan kita dalam keadaan yang kurang sehat, yang sakit, percayalah bahwa Tuhan tidak membiarkan kita bergumul sendiri. Saudara-saudara, dalam kehidupan bergereja kita pada saat ini, sekali lagi kita pun turut prihatin dengan perkembangan yang ada pada saat ini, di mana kasus-kasus baru orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah banyak. Maka ini pun secara gerejawi kita menyadari sebagai tanggung jawab kehidupan bergereja umat Tuhan harus memelihara ciptaan Tuhan, menjaganya. Maka pada sampai saat ini kita masih belum bisa beribadah di gereja. Banyak yang bertanya, kapan akan dibuka? Saya harus mengatakan bahwa sabar, nanti ada saatnya. Kita doakan upaya-upaya pemerintah medis untuk dapat menanganinya dengan baik. Tetapi tanggung jawab kita pun harus kita wujudkan, yaitu dengan disiplin. Nah, bulan depan kita akan merayakan bulan keluarga. Bidang persekutuan telah mencoba menyiapkannya. Nanti pada saatnya akan diberitahukan kepada saudara-saudara dalam bentuk warta yang kita sebarkan secara online. Tetaplah hidup dalam persekutuan dan biarlah satu dengan yang lain saling menopang menolong. Bidang persekutuan pun sedang mengupayakan untuk perlawatan, tapi perlawatan yang pada saat ini masih dalam bentuk virtual, artinya melalui WA, melalui telepon. Nah, anggaplah atau pandanglah itu sebagai upaya dari kita, dari jemaat GKI Mangga Besar untuk terus menjalin persekutuan yang indah. Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Amin.